Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau bicara orang yang hijrah, apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu? Maka yang harus dia lakukan adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Contohnya yang paling ringan. La ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita meniadakan semua sesembahan selain Allah. Kita berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah SWT. Lalu kita menetapkan illallah, kecuali Allah yang kita sembah. Makanya sebenarnya kalau kita melihat perintah-perintah Allah Azza wa Jal yang Allah perintahkan di awal-awal Islam, awal orang kalau kita bicara awal Nabi berdakwah, itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Karena dua hal ini nggak akan pernah bisa berjalan bersama, atau nggak bisa satunya jalan, yang satunya nggak jalan. Seperti orang, ana mentauhidkan Allah tapi ana masih melakukan kesyirikan. Nggak mungkin. Engkau harus tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Baru akan dikatakan dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Memang Rasul SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau tidak berbicara larangan. Beliau yang pertama beliau bicarakan adalah perintah. Yang pertama kata Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ajak mereka untuk bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Setelah itu apa? Dirikan sholat. Ajak mereka untuk mengerjakan sholat. Setelah itu apa? Bayar zakat. Jadi memang perintah terlebih dahulu. Karena sejatinya orang yang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah katakan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Laksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Tumbuhkan keimanan. Jadi memang itu yang diperintahkan terlebih dahulu. Maka kita laksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Kemudian larangan tinggalkan. Nabi SAW kalau bicara larangan, beda perintah sama larangan. Ya. Beliau mengatakan SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Kalau aku menyuruh kalian dengan satu perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi mengerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku melarang kalian, tinggalkan. Nggak ada tinggalkan sesuai kemampuan kalian, nggak ada. Kenapa kalau perintah sesuai dengan kemampuan, kalau larangan harus ditinggalkan secara total. Tapi kalau perintah, enggak, sesuai kemampuan. Para ulama menjelaskan, melaksanakan perintah itu membutuhkan energi dari kita. Orang suruh sholat, ya berdiri dia. Nggak mampu berdiri Ustadz, ya duduk. Nggak mampu duduk Ustadz, ya tidur. Tapi kalau larangan Allah, nggak ada dikatakan, Anda nggak mampu meninggalkan larangan Allah. Nggak ada. Karena yang namanya meninggalkan itu, ya udah ditinggalin. Mana dikatakan, jangan berzina. Ya udah jangan. Nggak usah datang ke tempat perzinaan, selesai. Jangan makan yang haram, ya jangan deket-deket udah. Artinya dia sebenarnya nggak perlu energi, karena memang itu meninggalkan. Kalau bicara lebih besar mana dosanya, meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Ya, dosanya tergantung dengan perintah yang ditinggalkan dan larangan yang dilanggar sebenarnya. Kalau kita bicara perintahnya sholat, ini orang ninggalin sholat. Meninggalkan sholat sama berzina, lebih besar mana dosanya? Meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu menurut pendapat sebagian ulama kafir. Sedangkan orang berzina enggak. Jadi kadangkala kita itu sebagian orang menganggap orang yang, orang ini Ustaz, orang ini alhamdulillah Ustaz baik ya, suka bantu orang ini itu. Cuma dia enggak sholat. Enggak baik dia berarti. Rukun Islam dia tinggalkan. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah.
Barakallahu fiik.